Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga wabah ini segera berakhir. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum kita buka pembelajaran hari ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika bab 1. Silahkan disimak dan disiapkan dulu bukunya tentang pecahan. Bab 1 tentang pecahan, tujuannya ini kita akan menjelaskan, hari ini kita akan menjelaskan apa itu arti pecahan dan menjelaskan pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Oke, sekarang perhatikan. Mengingat kembali arti pecahan. Kemarin kelas 3 kita sudah belajar tentang pecahan. Contoh, di sini saya punya buah kiwi. Buah kiwi ini ada 1. Kemudian buah kiwi ini dibagi menjadi 2 sama besar. Ingat, sama besar. Setiap bagian bernilai setengah atau 1/2. Jadi nilainya setengah atau 1/2. Ini dapat ditulis dengan 1/2. Di mana 1 di sini angka yang di atas merupakan pembilang dan 2 di sini merupakan penyebut. Nah, sedangkan 1/2 ini adalah salah satu bentuk pecahan. Nama ini lambang pecahan. Sedangkan nama bilangannya ini adalah 1/2. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana B ini tidak boleh 0. Pecahan juga dapat dinyatakan dengan sebuah operasi pembagian. A per B artinya A dibagi B. Di sini 1/2 artinya sama dengan 1 dibagi 2. Oke. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah jenis-jenis pecahan. Pecahan itu ada pecahan murni, ada pecahan tidak murni, ada juga pecahan campuran. Perbedaannya apa, Ustazah? Pecahan murni yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Pembilang itu yang di atas. Yang di atas ini semuanya pembilang. 1, 2, 4 ini adalah pembilang. Penyebut yang di bawah 2, 5, dan 7. Di sini terlihat kalau penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Itu pecahan murni. Sedangkan pecahan tidak murni, pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi ini pembilangnya 5, penyebutnya 3. 5 lebih besar dari 3, 7 lebih besar dari 4, 11 lebih besar dari 7. Dan pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari pecahan murni dan bilangan bulat. Ini 1/2. Jadi bacanya 1/2. 1 yang di depan ini adalah bilangan bulat, 1 yang di atas pembilang, 2 penyebut. Contoh lagi 2, 3/7. 2 di sini adalah bilangan bulat, 3 pembilang, 7 penyebut. Sama dengan ini juga, 3 adalah bilangan bulat, 5 pembilang, 7 penyebut. Selain macam-macam pecahan, sekarang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai itu artinya pecahan yang nilainya sama. Contoh, ini ada sebuah pizza. Pizza pertama dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Ingat, sama besar. Pecahan itu sama besar. Jika satu pizza ini dibagi menjadi 8, otomatis 1 potong nilainya 1/8. 1 iris ini 1/8 nilainya. Sedangkan pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar.
dengan besar pizza yang sama, tapi bagiannya yang berbeda. Yang kedua dibagi 4. Jadi, 1 iris bagian pizza ini 1/4. Perhatikan, ini 1/8, 1/8 dijumlahkan menjadi 2/8. Di sini 1/4. Di sini 1/4 ya, bukan 1/8. Ini 1/4. 2/8 senilai dengan 1/4. Kenapa? Karena jika disederhanakan 2/8 ini bisa menjadi 1/4. Atau perhatikan gambarnya. 2/8, 2 iris ini besarnya sama dengan 1/4. Oke. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/8. Cara pertama adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 6/12. Karena sama-sama bilangan genap, maka ini bilangan 6/12 bisa dibagi 2. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2, 3. Itu artinya 6/12 senilai dengan 3/6. Mau dikecilkan lagi, Ustazah? Boleh. Sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Jadi 6/12 juga senilai dengan 1/3. Bisa dipahami anak-anakku? Contoh yang kedua ini. 6/12 dibagi dengan 3. Pembilang dan penyebut dibagi 3. Sama-sama dibagi 3 menjadi 2/4. Jadi 6/12 sama nilainya dengan 2/4. Mudah bukan? Nah, matematika itu tidak sulit kalau kita memperhatikan dan banyak latihan. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Cara yang kedua adalah untuk mencari pecahan senilai pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Boleh. 6/12 tadi mau dikalikan 2. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Itu artinya 6/12 senilai dengan 12/24. Mau dikalikan 5 boleh. Mau dikalikan berapa saja boleh, asalkan di sini pengali pembilang dan penyebut sama. Kalau begitu, jadi pecahan 6/12 itu senilai dengan 3/6, 2/4, 12/24, 30/60, dan selanjutnya. Masih banyak lagi. Sekarang menyederhanakan pecahan. Pecahan itu bisa disederhanakan atau dikecilkan. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan FPB dari pembilang dan penyebut tersebut. Apa itu FPB? FPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi dibagi, kalau menyederhanakan dibagi berarti dikecilkan ya. Contoh, FPB dari 20 dan 24 adalah 4. Di sini 20/24 mau disederhanakan. 20 dibagi 4 itu 5, 24 dibagi 4, 6. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi. Kalau menyederhanakan, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi karena disederhanakan. Kalau masih bisa dibagi lagi sampai tidak bisa dibagi lagi. Kalau sudah tidak bisa dibagi, itu artinya sudah paling sederhana. Itu pembelajaran untuk hari ini. Untuk tugas-tugasnya nanti Ustazah kirim seperti biasa filenya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing, dan untuk tugas juga dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Ustazah akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.